Baik, kita lanjutkan pembahasan terkait dengan STKP. Kali ini materinya adalah Remote Procedure Call. Jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan Low Programming Network, yaitu menggunakan soket. Kali ini levelnya di atas dari soket atau di atas dari low level tadi, yang lebih memudahkan developer membuat pemrograman, membuat aplikasi yang berbasis jaringan. Ini sudah kami persiapkan 4 simulasi, 4 PC. Yang pertama PC 1, kemudian PC 2, PC 3, dan PC 4. Dan masing-masing sudah IP-nya sudah tertanam. Misal di PC 1 ini sudah kita tanam IP-nya adalah 192.168.56.3. Kemudian untuk PC keduanya yaitu 192.168.56.4. Kemudian untuk PC ketiganya itu 56.5 dan PC keempatnya adalah 56.6. Jadi semua sudah kita beri IP dan tentu saja semua sudah bisa terkoneksi satu dan yang lainnya. Baik, kita fokus ke PC 1 dan PC 2 dulu. Jadi kita tutup dulu PC 3 dan PC 4. Nah, di PC 1 itu akan kita jadikan sebagai servernya, kemudian PC 2 dan PC 3 dan 4 itu akan menjadi kliennya, jadi yang mengirim atau yang menggunakan si prosedurnya. Baik, kita akan coba lihat skripnya. Ini yang nanoserver.py. Jadi kita akan menggunakan library XML rpc.server. Kemudian kalau yang di sebelah kanannya itu akan menggunakan XML rpc.client. Jadi kedua PC ini itu memiliki peran yang berbeda. Yang satu sebagai server, yang satu sebagai client. Kemudian kelas yang akan digunakan adalah untuk server simple XML rpc server. Kemudian yang untuk client menggunakan server proxy. Baik, itu library-nya. Artinya nanti silakan disesuaikan jika menggunakan bahasa pemrograman lain. Tentu saja library tersebut seperti layaknya soket itu sudah ada di bahasa pemrogramannya, sudah tersedia. Jadi tidak perlu menggunakan library tambahan. Baik, kita ke server dulu. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama inisialisasi RPC server. Kemudian yang kedua membuat prosedur function atau function. Kemudian register prosedur ke RPC-nya. Kemudian jalankan server. Nah, jadi konsep dari RPC ini adalah membuat sebuah prosedur. Terserah mau berapa banyak prosedurnya, terserah mau berapa banyak parameter yang digunakan. Nah, si prosedur itu akan di-sharing, istilahnya akan digunakan oleh si klien. Jadi si kliennya hanya menggunakan saja, tidak perlu membuat ulang si prosedurnya, tidak perlu coding lagi, pokoknya tinggal menggunakan dengan parameter yang sudah ditentukan oleh si RPC server tadi. Jadi function atau prosedurnya di coding di server.py. Kemudian di register ini yang akan membuat si function tadi bisa dipanggil oleh si kliennya. Kemudian jalankan server. Nah, ini sisi servernya. Untuk sisi kliennya kita cukup menggunakan 2 langkah saja. Yang pertama inisialisasi RPC kliennya, karena tadi sudah diinisialisasi RPC servernya oleh si server, maka untuk yang kliennya tinggal menggunakan saja, tinggal terkonek ke jalur komunikasi tersebut, kemudian
sudah langsung memanggil atau menggunakan si prosedur yang sudah dibuat di RPG server tadi. Baik, untuk lebih jelasnya kita coba ngoding dulu. Jadi yang pertama inisialisasi server. Contoh misalkan saya buatkan sebuah variabel dengan nama server sama dengan simple. Tadi kita sudah bahas bahwa menggunakan kelas yang namanya simple XML RPG server. Kemudian sama seperti socket kemarin, jadi dia parameternya dia minta tuple, jadi kita gunakan dua parameter. Yang parameter pertama adalah si alamat servernya, IP servernya 56.3, kemudian parameter kedua kita gunakan port. Jadi di sistem terdistribusi itu spesifik prosesnya menggunakan port, jadi bukan cuma IP address. Kita masukkan misalkan 2000. Oke, di inisialisasi RP servernya cukup sampai di situ. Jadi hanya menentukan di mana function itu berada. Jadi servernya kita masukkan 56.3. Oke, kemudian kita membuat prosedur functionnya. Tentu saja sesuai dengan perintah atau sintaks masing-masing bahasa pemrograman. Ini saya buat sederhana, misalkan ada function tambah dengan dua parameter A, B, kemudian saya buatkan langsung saja A plus B, misalkan seperti itu. Kemudian karena kita mau mensimulasikan PC3 dan PC4, jadi maksudnya masing-masing function akan dipanggil oleh klien yang berbeda. Def, kemudian saya buatkan kali A, B, titik 2, return A, B, kemudian terakhir def bagi A, B, titik 2, return A slash B. Oke, jadi silakan didefinisikan function atau prosedurnya di baris tersebut. Kemudian sampai di baris ini fungsi tambah kali bagi ini hanya bisa diakses oleh si server.py-nya. Nah, bagaimana dia bisa digunakan oleh si kliennya, maka kita register si prosedur tadi ke RPC servernya. Jadi cukup menggunakan server, kita panggil variabel server yang ada di atas sebelumnya tadi, kemudian gunakan function yang namanya register function. Oke, kemudian di sini ada dua parameter. Parameter pertama sebutkan nama function yang mau di share misalkan, yaitu misalkan tambah. Kemudian parameter kedua sebutkan aliasnya, istilahnya nama ya ketika digunakan oleh si kliennya. Boleh sama atau kita buat berbeda biar tahu posisinya. Edition. Oke, kita daftarkan ketiga prosedur atau function tersebut. Server register underscore function, kemudian ini kita buat kali, kemudian di sini kita buat multiplication, kemudian server yang atau prosedur yang ketiga register function bagi, division, kemudian tutup kurung. Baik, ketiga function tadi sudah kita register ke RPC-nya. Oke, agar bisa kita lihat ada indikator bahwa server jalan, kita coba print ready to use. Oke, kemudian kita coba jalankan servernya. Server.serve.forever. Oke, jadi ini yang akan membuat servernya terus berjalan. Server.serve_forever. Baik, selesai yang untuk servernya. Kemudian kita beralih ke kliennya.
Untuk inisialisasi RPC kliennya, kita gunakan misalkan klien server proxy. Kelas yang digunakan adalah server proxy. Kemudian kita masukkan alamat dari si servernya. Kali ini menggunakan HTTP 192.168.56.3 titik portnya di 2000. Oke, selesai. Itu inisialisasinya. Jadi si klien ini akan menggunakan jalur server 56.3 dengan port 2000. Oke, kemudian step keduanya memanggil atau menggunakan prosedur. Jadi karena tadi kita return, artinya mengembalikan nilai, kita buat sebuah variabel misalkan dengan nama hasil. Kemudian kita cukup panggil client dot menggunakan nama fungsi yang sudah kita daftarkan di server tadi, tapi menggunakan yang sebelah kanan atau parameter yang kedua, yaitu addition. Dalam kurung, karena tambah tadi parameternya ada 2, maka kita masukkan misalkan 4,7. Jadi 4 ditambah 7. Kemudian kita print saja hasilnya. Hasil. Oke, jadi cukup 2 ini saja. Yang pertama terhubung ke servernya, kemudian yang kedua silakan digunakan si functionnya. Jadi karena bukan lagi low level, si RPC-nya sudah membungkus ke dalam sebuah function. Jadi kita tidak memikirkan lagi soketnya. Apa yang mengalir di level physical, stream byte-nya sudah tidak kita pikirkan lagi. Jadi sudah murni menggunakan function. Kita tinggal menggunakan saja. Baik, kita simpan. Kemudian yang server juga kita simpan. Kita coba jalankan Python 3 server.py, enter, ready to use. Kemudian berarti yang servernya standby, Python 3 client.py, enter. Oke, sudah. Maka kita dapati hasilnya 11, 4 ditambah 7. Dan ini reportnya yang menggunakan adalah si 56.4 menggunakan method post. Baik, kita coba ilustrasikan ke PC 3 dan PC 4. Jadi kita coba copy saja. Oke, kita coba copy ke PC 3 dulu. Nano client.py, enter. Kita pastikan di sini. Tentu saja biar bervariasi kita gunakan fungsi yang lain, yaitu multiplication. Oke, saya bedakan 5 kali 7 jadinya. Ctrl X, yes, enter. Kemudian kita coba Python 3 client.py, maka dapatlah hasilnya 35. Artinya sudah bisa digunakan dan terdaftar di servernya. Sekali lagi kita gunakan untuk PC keempat, client.py, enter. Kemudian kita pastikan, kita gunakan fungsi yang lainnya, yaitu division 6,7. Ctrl X, enter. Nah, jadi si function yang digunakan tadi secara otomatis sebenarnya di underlying-nya menggunakan socket juga. Tetapi di level RPC itu tidak kita urus istilahnya. Jadi sudah otomatis diurus oleh si socket, kemudian dikirimkan melalui jaringannya. Jadi kita coba Python 3 client di PC 4, enter. Sudah dapat hasilnya 085 dan sekian. Oke, jadi ini sudah terdaftar di servernya, sudah terlihat, termonitoring. Kemudian functionnya sudah kita gunakan di masing-masing PC, nanti tinggal disesuaikan saja sesuai dengan jumlah PC atau kebutuhan PC-nya, bukan berarti satu PC satu function, tidak, bisa menggunakan berbagai atau beberapa function di satu PC yang sama sesuai kebutuhannya dan sesuai dengan jumlah PC yang terhubung ke jaringan. Baik, sekian, terima kasih.